Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Numutira Harum dari kelas 10 MIPA 3. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat penambahan nilai biologi. Sikap ilmiah apa saja sih yang wajib ditunjukkan oleh seorang ahli biologi? Nah, jadi ada 10 sikap ilmiah seorang ilmuwan dalam ilmu biologi. Yang pertama adalah rasa ingin tahu. Terlihat pada kebiasaan bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bidang kajiannya. Yang kedua yaitu jujur, menerima hasil kenyataan, hasil penelitiannya tidak mengada-ngada dan tidak mengubah data penelitiannya. Yang ketiga yaitu terbuka, mau mendengarkan pendapat, argumentasi, kritik, dan keterangan orang lain. Yang keempat yaitu objektif, menyatakan apa adanya tanpa diikuti perasaan pribadi. Yang kelima, berpikir secara terbuka, mempunyai pemikiran yang terbuka, mau menerima pendapat orang lain. Yang keenam yaitu memiliki kepedulian, peduli terhadap sekitarnya. Yang ketujuh yaitu teliti, bertindak hati-hati dan tidak ceroboh. Yang kedelapan yaitu tekun, tidak mudah putus asa. Yang kesembilan yaitu berani membela fakta hasil temuannya walaupun bertentangan dengan teori yang ada. Yang ke-10 yaitu santun dalam bersikap. Manfaat hasil penyelesaian masalah dengan metode ilmiah. Beberapa manfaat hasil penyelesaian masalah dengan metode ilmiah dalam berbagai bidang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menemukan penyelesaian dari permasalahan yang berkembang di masyarakat dalam berbagai bidang. Yang kedua, menemukan pengetahuan baru seiring dengan permasalahan yang muncul dalam masyarakat di berbagai bidang. Yang ketiga, mengungkap rahasia alam yang belum diketahui sebelumnya. Contoh dampak negatif yang timbul akibat berkembangnya ilmu biologi antara lain: yang pertama, mengeksploitasi sumber daya alam dengan berlebihan dan sembarangan. Yang kedua, penggunaan bibit unggul dan pestisida berlebihan sehingga berdampak pada biodiversitas. Yang ketiga, penggunaan senjata biologi mematikan sehingga dapat merusak lingkungan biotik maupun abiotik. Yang pertama, ada keanekaragaman gen. Variasi genetik pada suatu spesies atau jenis, di mana keanekaragaman gen dalam satu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi disebut varietas. Contohnya varietas buah mangga, mangifera, indica seperti harum manis, bali, gadung, dan si mana lagi. Yang kedua, ada keanekaragaman jenis. Variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies dari satu famili. Contohnya kelompok palem-paleman seperti sagu, palem, dan kelapa. Yang ketiga, ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman yang terjadi karena interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer, daratan, atau lautan. Contohnya ekosistem danau, ekosistem rawa, ekosistem terumbu karang. Beberapa tingkatan takson pada sistem klasifikasi makhluk hidup, diantaranya yang pertama ada kingdom. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Organisme di bumi dikelompokkan menjadi beberapa kingdom, antara lain kingdom animalia atau kingdom hewan, kingdom plantae, tumbuhan, kingdom fungi, jamur, kingdom monera, dan kingdom protista. Yang kedua ada divisi atau filum, merupakan takson yang berada di bawah kingdom. Divisi digunakan untuk takson tumbuhan, sedangkan filum untuk takson hewan. Yang ketiga ada kelas. Filum atau divisi tersusun dari beberapa kelas. Ini ditandai dengan nama kelas menggunakan akhiran yang berbeda-beda, antara lain Edonae untuk tumbuhan berbiji tertutup, Apsida untuk lumut, dan lain-lainnya. Ordo, yang keempat adalah ordo. Anggota takson pada setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi beberapa ordo, yaitu bangsa. Hal ini didasarkan pada persamaan ciri-ciri yang lebih khusus. Yang kelima yaitu famili. Anggota takson setiap ordo dikelompokkan lagi menjadi beberapa famili berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Yang keenam yaitu genus. Setiap famili dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus atau marga berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu yang lebih khusus. Huruf pertama pada genus ditulis dengan huruf kapital dan nama genus ditulis dengan huruf yang dicetak miring atau biasanya kita lakukan dengan digaris bawahi. Dan yang terakhir yaitu spesies. Spesies merupakan tingkatan takson paling dasar atau terendah. Anggota takson spesies memiliki
paling banyak persamaan ciri. Organisme dikatakan dalam satu spesies yang sama apabila dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Pada tahun 1969, Robert Whittaker mengusulkan klasifikasi 5 kingdom yang terdiri dari yang pertama, plantae, tanaman. Tanaman yang memiliki ciri bersel dengan membran inti, eukariotik, dan mampu menghasilkan makanan sendiri, autotrof. Yang kedua, animalia atau hewan. Hewan memiliki membran inti dan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof. Yang ketiga, protista, mikroorganisme, merupakan makhluk hidup bersel tunggal dengan membran inti. Yang keempat yaitu monera, makhluk tanpa membran inti sel, meliputi bakteri dan archaebacteria. Yang kelima yaitu fungi atau jamur, memiliki ciri membran inti, memiliki dinding sel, serta heterotrof. Virus ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Jerman yaitu Adolf Meyer pada tahun 1883. Adolf Meyer merupakan seorang ilmuwan yang meneliti penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Ilmuwan lain yaitu Dmitri Ivanovsky merupakan seorang ilmuwan yang melakukan percobaan penyaringan getah tanaman tembakau berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk penyaring bakteri. Yang ketiga ada Martinus Benjerik, merupakan ilmuwan yang melanjutkan apa yang diteliti oleh Dimitri dengan melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau dapat berkembang biak. Selanjutnya yaitu Wendell Stanley, merupakan ilmuwan yang berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut yang kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus antara lain ukurannya sangat kecil yaitu 20-300 nanometer. Dapat dikristalkan, tubuhnya hanya mengandung salah satu asam nukleat yaitu DNA atau RNA saja. Tidak dapat melakukan metabolisme sendiri. Tidak dapat hidup di luar sel sehingga hidupnya bergantung pada sel hidup lain untuk memperbanyak diri. Ciri orang yang telah terinfeksi HIV. Gejala-gejala ini hampir sama dengan infeksi virus lainnya. Karena itu banyak orang yang terinfeksi HIV tidak menyadari bahwa dirinya sudah terinfeksi hingga bertahun-tahun sehingga mencapai stadium lanjut. Di antaranya, yang pertama, kehilangan berat badan dengan cepat tanpa adanya alasan. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, demam berulang atau berkeringat saat malam hari. Yang keempat, kelelahan. Yang kelima, diare yang lebih dari seminggu. Yang keenam yaitu kehilangan memori. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu depresi dan juga gangguan saraf lainnya. Ciri-ciri umum protista berdasarkan pengamatan. Yang pertama, sebagian besar protista adalah uniseluler. Yang kedua, pernapasannya terjadi secara aerob maupun anaerob. Yang ketiga, merupakan makhluk hidup eukariotik karena sudah memiliki membran inti. Yang keempat, yaitu berkembang biak secara aseksual. Protista berdasarkan ciri-ciri morfologinya ada 3, yaitu protista mirip tumbuhan, ganggang atau alga, protista mirip jamur, fungi, protista mirip hewan, protozoa. Membedakan organisme protista mirip jamur, mirip tumbuhan, dan mirip hewan berdasarkan pengamatan. Yang pertama, protista mirip hewan atau protozoa didasarkan ada atau tidaknya alat gerak. Yang kedua, protista mirip tumbuhan atau alga didasarkan atas pigmen yang mendominasi. Yang ketiga, yaitu protista mirip jamur didasarkan atas reproduksi dengan spora.